tonton video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, dan like and comment. Selamat menonton! Tugas modul 1.3, visi guru penggerak, demonstrasi kontekstual, model manajemen perubahan, inquiry apresiatif Bagja. Oleh saya Nursya Aini Utami dari SMP IT Raudatul Jannah Cilegon, calon guru penggerak angkatan 6 Kota Cilegon. Menurut Copperreader dan Whitney, inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan di dunia sekitar, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Ia berpendapat juga bahwa saat ini kita hidup pada zaman yang membutuhkan mata yang dapat melihat dan mengungkap hal yang benar dan baik. Mata yang mampu membukakan kemungkinan perbaikan dan memberikan apresiasi atas hal yang sudah berjalan baik. Pentingnya inquiry apresiatif ini dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas, serta menyatukan orang dengan proses manajemen perubahan yang tidak biasa. Pendekatan IA percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Ada 5 tahapan inquiry apresiatif, yaitu Bagja. B adalah buat pertanyaan utama atau define. A. Ambil pelajaran atau discover. G. Gali mimpi, dream. J. Jabarkan rencana atau design. A. Atur eksekusi atau deliver. Bagja adalah gubahan tahapan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan yang pertama kali diperkenalkan oleh Copperreader ke dalam langkah 4D, yaitu discover, dream, design, dan deliver. Yang kemudian dalam praktik-praktik selanjutnya, tahapan discover dipecah menjadi define dan discover. Prakarsa perubahan yang saya buat sangat sederhana, yaitu menciptakan pembelajaran matematika yang berpihak pada murid dan menyenangkan sesuai profil pelajar Pancasila serta memiliki budaya kerja. Adapun pertanyaan yang saya buat, hal apa yang dapat saya lakukan untuk menciptakan pembelajaran matematika yang berpihak pada murid dan menyenangkan? Adapun tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut antara lain, mengikuti kegiatan pengembangan diri yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, melakukan tes diagnostik kepada peserta didik, menyiapkan bahan ajar hasil karya sendiri dalam bentuk slide presentasi dan video yang diunggah ke YouTube, dan juga bahan ajar dalam bentuk lainnya, seperti lembar kerja digital, kuis digital, dan sebagainya. Kemudian melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi diusahakan memberikan pembelajaran berdiferensiasi kepada peserta didik. Lalu menyajikan pembelajaran dengan berbagai metode yang kreatif dan inovatif sesuai karakteristik dan gaya belajar peserta didik. Adapun ambil pelajaran, pertanyaan yang saya buat di sini adalah apa saja kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran matematika? Hal positif yang bisa dikembangkan dari peserta didik dan bagaimana mengembangkan hal tersebut. Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut antara lain melakukan observasi, wawancara, penyebaran angket untuk menganalisis kebutuhan peserta didik. Melakukan diagnostik awal bagaimana karakter dan gaya belajar serta lingkungan peserta didik. Membangun budaya sekolah dan melaksanakan pembiasaan dalam membentuk karakter dan akhlak peserta didik, seperti membiasakan membuat potretan di samping jawaban saat mengerjakan soal. Karena hal ini dapat menumbuhkan kepercayaan diri
peserta didik terhadap kemampuan yang ia miliki, agar tidak bertanya atau menggunakan kalkulator, dan juga membiasakan perilaku jujur dalam mengerjakan soal dengan mempercayai kemampuan dirinya sendiri. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Gali mimpi atau dream. Pertanyaan yang saya buat di sini yaitu, hal positif apa saja yang akan terjadi di masa yang akan datang dari pembelajaran matematika yang menyenangkan? Adapun daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu terwujudnya konsep pendidikan di mana terbentuk peserta didik yang berkarakter dan berakhlak mulia, kreatif dan inovatif, berdasarkan profil pelajar Pancasila, yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki budaya kerja dalam memenuhi tantangan di era revolusi industri. Jabarkan rencana. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran matematika yang berpihak pada murid sesuai profil pelajar Pancasila dan berbudaya kerja? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut antara lain, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik, menanamkan karakter dan akhlak mulia melalui kegiatan pembiasaan dan budaya sekolah seperti budaya menghitung manual agar terampil berhitung, menanamkan konsep budaya kerja dalam pembelajaran, kolaborasi antara guru matematika lainnya dan semua warga sekolah serta pemangku kepentingan. Atur eksekusi. Siapa saja yang berperan dan terlibat dalam kegiatan ini, yaitu semua warga sekolah dan pemangku kepentingan yang berperan dan ikut andil dalam pengembangan sekolah, seperti kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, peserta didik, komite, dan masyarakat dunia usaha dan dunia industri. Dalam hal ini, khususnya adalah kelompok kerja guru matematika. Nah, kita saling sharing bagaimana menanamkan pembiasaan yang baik terhadap peserta didik agar pembiasaan tersebut terus terampil digunakan oleh peserta didik di jenjang berikutnya. Itu tadi prakarsa perubahan yang dimulai dari diri saya sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.